Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asma Fikri Ramadhani akan menyampaikan rangkuman materi dari mata kuliah Teknologi Pendidikan dalam Pendidikan Jarak Jauh. Apa sih dari pengertian dari teknologi pendidikan? Teknologi pendidikan bukan sekadar alat, melainkan studi dan praktik aktif untuk memfasilitasi belajar dan meningkatkan kinerja melalui penciptaan, penggunaan, dan pengelolaan proses serta sumber teknologi yang tepat. Sedangkan pendidikan jarak jauh adalah metode pembelajaran di mana pengajar dan peserta didiknya terpisah secara fisik. Karakteristiknya utama adalah keterpisahan ruang atau waktu dan penggunaan media sebagai perantara komunikasi. Landasan teorinya yang pertama behaviorisme. Fokus pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati melalui stimulus atau respon. Penting untuk desain instruksi yang terstruktur. Yang kedua, kognitivisme, menekankan pada proses mental internal atau ingatan pemrosesan informasi relevan untuk penyajian materi yang sistematis. Ketiga, konstruktivisme. Peserta didik membangun pengetahuan mereka sendiri melalui pengalaman aktif, mendasari pembelajaran interaktif dalam pendidikan jarak jauh. Evaluasi PJJ ataupun revolusi pendidikan jarak jauh yang pertama, korespondensasi cetak atau dengan media cetak. Contohnya modul ataupun pos, surat pos gitu, ataupun dengan koran. Nah, yang kedua multimedia dan siaran. Contohnya radio atau TV. Yang ketiga learning atau telearning. Itu menggunakan website atau internet awal. Yang keempat fleksibel dan cerdas. Contohnya mobile, AI, dan MOOC. Yang desain pendekatan sistem. Modal ADI, kerangka kerja standar analisis, design, development, implementation, dan evaluation. Jadi analisis itu menganalisis apa yang terjadi. Nah, terus desain itu mendesain sistem pembelajaran. Development itu saat pembelajarannya, implementation-nya saat melaksanakan pembelajaran. Nah, evaluation mengevaluasi pembelajaran tersebut. Fungsi teknologi meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pembelajaran melalui desain sistematis. Pengembangan adalah proses kreasi bahan ajar yang terstruktur untuk menjamin efisiensi pendidikan jarak jauh. Bahan ajar dalam pendidikan jarak jauh dirancang khusus untuk menggantikan kehadiran instruktur secara fisik. Nah, self-instruksional memampukan siswa belajar mandiri tanpa banyak bantuan guru. Self-contained, seluruh materi penunjang tersaji lengkap dalam satu paket. Self-paced, memungkinkan siswa belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Self-explanatory, materi yang disajikan dengan bahasa yang jelas dan komunikatif. Yang ketujuh, pemilihan media. Nah, ini pemilihan media ini action, akses, mudah diakses oleh siswa. Nah, cost itu biaya yang efisiensi. Yang teaching function mendukung tujuan belajar. Interactivity itu memungkinkan komunikasi. Nah, selanjutnya kebaruan teknologi atau opsional. Nah, kecepatan revisi materi.
Teknologi dan interaksi LMS jaringan. LMS adalah seperti Moodle menjadi kelas maya teknologi komputer dan internet adalah tulang punggung distribusi materi dan administrasi. Strategi bimbingannya adalah kunci keberhasilan PJJ adalah interaksi mencakup komunikasi sinkron, Zoom atau webinar. Untuk kehadiran sosial asinkron, forum atau email. Untuk fleksibilitas refleksi. Nah, manajemen PJJ meliputi perencanaan kurikulum, perorganisasian, tutor, logistik, bahan ajar, hingga pengendalian mutu akreditasi. Tren globalnya, perkembangan MOOC atau blended learning dan pemanfaatan AI dalam personalisasi belajar, etika dan legalitas, isu hak cipta copyright dalam materi digital, privasi data siswa dan kode etik, profesi teknologi pendidikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.